Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman sekalian dimanapun berada, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bacaan kita, yaitu di kitab Tuhfatul Wassabiyyah fi Tahsil Matni Al-Ajurumiyah. Nah, di video sebelumnya kita telah membacakan terkait dengan biografi singkat daripada penulis kitab Al-Ajurumiyah, dan juga kita telah membacakan terkait dengan muqaddimah ilmu nahwu. Nah, sekarang pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bacaan kita, yaitu pada pengertian al-kalam atau ta'riful kalam. Baik, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa daruin amin. Ta'riful kalam, pengertian al-kalam. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu huwa lafdu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Al-kalam itu adalah lafaz yang murakkab, yang mufid bil wad'i. Nanti sebentar kita akan lihat penjelasannya. Mulai dari kalam, ya, apa itu kalam, apa itu lafaz, apa itu murakkab, apa itu mufid, dan apa maksud daripada bil wad'i. Nah, sebelum kita lanjut, sedikit kami paparkan, kami jelaskan bahwasanya tulisan merah yang ada di dalam kotak ini, ya, itu adalah matan daripada Muqaddimah Al-Ajurumiyah. Nah, jadi yang ada di dalam kotak ini itu adalah matan Muqaddimah Al-Ajurumiyah, sedangkan yang di bawahnya, tulisan yang ini yang panjang ini, itu adalah syarah, ya, adalah syarah daripada apa yang ada di dalam kotak ini. Nah, itu ya. Jadi penjelasannya, jadi tulisan ini semuanya adalah penjelasan daripada apa yang ada di dalam kotak merah ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Baik, kita mulai. Aqul wa billahi wa taufiqi. Bada al-musannif rahimahullahu ta'ala bil basmalati ala al-qawli bi annaha min kalamihi iktidaan bil kitabil azizi wa ta'siyan bin nabi sallallahu alaihi wasallam fi mukatabatihi wa murasalatihi. Nah, penulis, yakni penyusun kitab Al-Muqaddimah Al-Ajurumiyah, Ibnu Ajurum, beliau memulai matannya yaitu dengan basmalah, ya, basmalah alal qawli bi annaha min kalamihi. Nah, atas perkataan bahwasanya ini bagian daripada kalamnya Allah. Iktidaan bil kitabil aziz, ya, sebagai bentuk mengikuti atau meneladani kitab Al-Qur'an. Wa ta'siyan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga sebagai bentuk taksian, sebagai bentuk mencontohi atau meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam tulisan dan juga surat beliau. Nah, tentu saja mukatabah di sini maksudnya adalah ketetapan yang atau surat-surat yang ditulis oleh para sahabat dari beliau kepada para raja yang pada saat itu masa awal-awal dakwah, ya. Nah, wal kalamu 'inda nahwiyyin huwa majtama'a fihi arba'ata umur. Nah, dan kalam ya, di sisi ulama nahwu itu adalah apa yang terkumpul pada kalam itu 4 perkara. Nah, apa itu? Yang pertama adalah al-awwalu ayyakuna lafzan. Yang pertama adalah kalam itu berupa lafaz. Nah, kalam itu berupa lafaz. Asani, yang kedua, ayyakuna murakkaban, bahwasanya kalam itu murakkab. Murakkab itu artinya tersusun. Asalis, yang ketiga, ayyakuna mufidan, ya, yaitu kalam itu adalah sesuatu yang mufid. Nanti sebentar kita lihat apa itu mufid. Nah, kemudian ar-rabi, dan yang keempat, ayyakuna mawdu'an ay biwad'il arab. Yang keempat, bahwasanya kalam itu adalah maudhu, sesuai dengan
Maudhu'nya orang Arab, peletakannya orang Arab, ucapannya orang Arab. Nanti lebih jelasnya kita akan bacakan. Nah, fama'na al-lafzi, maka makna daripada kata lafaz. Apa itu lafaz? Nah, lafaz itu adalah as-sautu al-mushtamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah. Adalah suara yang dimana suara itu meliputi atas beberapa huruf hijaiyah. Allati awwaluha al-alifu, di mana huruf hijaiyah itu adalah yang diawali dengan huruf alif, wa akhiruha al-ya'u, dan diakhiri dengan huruf ya. Nah, wa dzalika nahu zaidun fa innahu lafdun, yang demikian itu seperti contohnya adalah zaid, fa innahu lafdun, maka zaid ini merupakan bagian daripada lafaz. Kenapa? Li'annahu sautun mustamilun ala ba'dil hurufil hijaiyah. Karena kata zaid merupakan suara yang dimana suara itu memiliki atau meliputi beberapa huruf hijaiyah. Beberapa huruf hijaiyah. Di antara huruf hijaiyah itu adalah huruf zai, huruf ya, dan juga huruf dal. Nah, fakhruja bil lafzi, maka yang tidak dimaksudkan dengan kalam atau afan, yang tidak dimaksudkan dengan lafaz adalah al-isyaratu wal kitabatu wa nahwuhuma. Mimma laysa bilafdin, adalah isyarat, tulisan, dan yang semisal dengan keduanya dari apa yang bukan lafaz. Nah, karena lafaz ini adalah suara, maka segala sesuatu yang bukan suara maka bukan lafaz. Isyarat, misalnya isyarat. Isyarat ini dia bisa dua hal, bisa suara, bisa juga gerakan tubuh. Kalau misalnya isyarat gerakan tubuh, misalnya kita memerintahkan seseorang untuk duduk dengan menggunakan gerakan tangan, maka itu bukanlah sebuah lafaz. Kenapa? Karena tidak ada suaranya, tidak ada suara. Akan tetapi kalau misalnya kita perintah memberi isyarat dengan suara, misalnya kita mengatakan misalnya ada seseorang melakukan keributan, kemudian kita tidak suka, kita mengatakan shh. Nah, seperti itu. Maka itu juga bukan lafaz. Mengapa? Walaupun dia adalah suara, tapi dia tidak memiliki huruf hijaiyah. Ya, suara tapi suara yang tidak memiliki huruf hijaiyah, sehingga tidak disebutkan sebagai lafaz. Sehingga dari sini isyarat bukanlah lafaz. Nah, al-kitabah, demikian juga kitabah. Kenapa kitabah tidak dianggap sebagai lafaz? Karena kitabah itu hanyalah tulisan. Walaupun dia berisikan huruf-huruf hijaiyah, ya, seperti yang sedang kita baca ini kan adalah tulisan yang dimana full, ya, semuanya adalah huruf hijaiyah. Tapi ini yang kita baca ini bukanlah lafaz. Kenapa? Karena dia tidak memiliki suara. Tidak memiliki suara. Kapan baru dia berubah menjadi sebuah lafaz? Ketika kita baca seperti ini. Nah, baru dia berbentuk lafaz. Dan yang semisal dengan keduanya. Nah, falatusamma kalaman inda nuhati, maka isyarat, tulisan tidak dinamai dengan kalam menurut ulama-ulama nahwu. Itu terkait dengan lafaz, ya. Nah, sekarang wal makna al murakkab. Nah, sekarang makna daripada kata murakkab. Apa itu murakkab? Murakkab itu adalah ma tarakkaba min kalimatain fa aksar. Adalah apa yang tersusun daripada dua kata atau lebih. Nah, dua kata atau lebih. Nah, contohnya kita lihat nahwu safara Muhammadun. Muhammad telah bersafar. Ya, safaro Muhammadun. Maka kita lihat di sini catatan kaki nomor 3. Nah, maka i'rabnya adalah safaro fi'il madhi mabniun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Muhammadun fa'ilun marfu'un bil fi'li fi'il safaro, wa 'alamatu raf'i dhammatu adh-dhahiru 'ala akhirih. Nah, jadi safaro Muhammadun ini contoh yang untuk kalimatain, untuk dua kata, ya, untuk dua kata. Nah, itu ya. Wal ilmu khairu tijaratin, dan ilmu adalah sebaik perdagangan. Ini contoh yang aksar, ya, fa aksar, atau lebih dari dua kata. Jadi lafaz itu adalah susunan daripada dua kata atau lebih dari dua kata, ya. Jadi minimal susunannya itu adalah dua kata. Minimal susunannya itu adalah dua kata. Nah, kita lihat i'rabnya catatan kaki nomor 4.
Al-i'rabu al-ilmu mubtada'un marfu'un bil ibtida'. Ya, mubtada' wa alamat rafi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih khairu. Khairu sebagai khobar, kita lihat lanjutannya di bawah, khobar marfu'un bil mubtada'i wa alamat rafi ad-dhammatu adh-dhahiru ala akhirih. Khairu mudhafun wa tijaratin mudhafun ilaihi majrurun bil mudhaf wa alamat jarhi al-kasratu adh-dhahiru ala akhirih. Ya, nah kemudian kita lanjut lagi baca ya. Nah, fal misalu al-awwal lafdun murakkabun min kalimatain. Maka contoh yang pertama yakni safar Muhammadun, ini contoh yang pertama tadi, ya. Ini adalah contoh daripada kata yang tersusun dari dua daripada kalimat yang tersusun dari dua kata. Di mana kata yang pertama itu adalah safaro wasaniyatu Muhammadun, dan kata yang kedua adalah kata Muhammad. Nah, wal misalu asani, adapun contoh yang kedua, yaitu contoh yang kedua yang ini ya. Nah, contoh kedua, lafzun murakkabun min salasi kalimatin. Dia adalah lafaz yang tersusun daripada tiga kata. Ya, adalah lafaz yang tersusun daripada tiga kata. Kalimat yang tersusun daripada tiga kata. Nah, al-ula al-ilmu, kata yang pertama adalah ilmu. Wasaniya khairu, kata yang kedua adalah kata khairu. Wasalisah, dan kata yang ketiga adalah kata tijarotin. Fakharaja bil murakkabi al-mufradu, maka yang bukan dimaksud dengan murakkab, yang tidak dimaksud dengan murakkab adalah al-mufrad. Ya, maka kata yang mufrad atau yang tunggal bukanlah murakkab, ya, bukan murakkab. Contohnya Zaidin, ya, maka Zaid bukan murakkab, ya. Fala yuqalu lahu kalamun 'inda nuhat, maka dia tidak disebut dengan kalam menurut ulama nahwu. Jadi Zaid, kalau misalnya kita hanya menyebutkan Zaid, maka menurut ulama nahwu bukan bagian daripada kalam, bukan bagian daripada kalam kalau hanya Zaid saja. Karena kenapa? Karena dia hanya satu kata. Kapan baru dia disebut dengan kalam? Ketika dia sudah tersusun dengan kata yang lain. Nah, sekarang kita lihat lagi wa ma'na al-mufid, maksud daripada kata mufid. Apa itu mufid? Nah, mufid dalam ilmu nahwu ma'afada faidatan tammatan yuhsinu sukutu al-mutakallimi alaih. Maksudnya adalah apa yang afada faidah, yang memberikan manfaat yang sempurna, yuhsinu sukutu al-mutakallimi alaiha, di mana diamnya pembicara dianggap baik atasnya. Apa maksudnya ini? Maksudnya adalah apabila ketika mutakallim, seorang pembicara, dia berbicara memberitahukan sesuatu kepada seorang pendengar atau kepada beberapa orang pendengar. Kemudian ketika mutakallim ini diam, ketika mutakallim dia berhenti berbicara, lalu tidak ada lagi yang bertanya. Dari antara para pendengar tidak ada yang bertanya. Kenapa mereka tidak bertanya terkait dengan apa yang baru saja dikatakan oleh mutakalim? Karena apa yang dikatakan oleh mutakalim adalah sesuatu yang jelas, sesuatu yang bisa dipahami maknanya. Nah, dari situ ketika mutakalim diam dan para pendengar itu mereka tidak bertanya, mereka tidak menunggu sesuatu yang lain, itulah yang dimaksud dengan afada faidah tammah. Dia mendatangkan faedah, perkataannya itu mendatangkan faedah. Apa faedahnya? Faedahnya itu adalah pemahaman. Ketika seorang pendengar memahami apa yang dikatakan oleh pembicara, maka itu sudah cukup menjadikannya sebagai sebuah faedah, ya, perkataan yang berfaedah. Di mana yusinu sukutan mutakalim alaih, diamnya seorang pembicara karena sudah sama-sama paham, itu adalah sesuatu yang baik. Nah, cuma nanti ada beberapa ketentuan terkait mufid ini ya, bukan hanya sekedar paham saja nanti kita lihat. Nah, bihaisu la yabqa as-sami'u muntaziran li syai'in akhar, dalam artian para pendengar as-sami ini, para pendengar, orang-orang yang mendengarkannya, mereka tidak menunggu sesuatu yang lain. Artinya mereka tidak menunggu penjelasan lain karena apa yang disampaikan tadi sudah jelas. Contohnya misalnya mutakallim mengatakan hadara Zaidun. Ya. Yang contoh misalnya hadara Zaidun, Zaid telah datang misalnya. Fahadal kalamu mufidun, maka kalam ini disebut dengan mufid.
Nah, kenapa? Karena informasi yang diberikan sudah jelas. Zaid telah datang. Ya li'annahu afada faidatan tamatan yusinu sukutu al-mutakallimi 'alaiha. Karena dia mendatangkan faedah, ya. Dia merupakan kalimat yang jelas di mana diamnya seorang pembicara itu dianggap baik atasnya karena sudah paham apa yang disampaikan, sudah dipahami. Nah, baik. Ya, wahya al-ikhbaru bihuduri Z, dan dia adalah berita akan datangnya si Z, tentang berita tentang kehadirannya Zaid. Nah, faina as-sami'a idza sami'a dzalik la yantaziru syai'an akhar. Nah, maka ketika pendengar mendengarkan kalimat itu, dia tidak menunggu sesuatu yang lain, ya. Wa ya'uddu sukutahu hasanan. Nah, disinilah dianggap diamnya seorang pembicara itu adalah sesuatu yang baik. Kenapa? Karena pendengar dia tidak membutuhkan penjelasan tambahan karena dia sudah paham. Nah, kemudian fakhraja bil mufid, maka yang tidak dimaksud dengan mufid, ghairul mufid adalah yang tidak mufid. Nah, yang dimaksud yang keluar daripada kata mufid adalah yang ghairul mufid, ya, tidak mufid atau tidak mendatangkan faedah, tidak mendatangkan pemahaman. Contoh, ka'abdillah wa zaidin wa in koma zaidun. Seperti lafaz Abdullah, Zaid atau in koma Zaid yang berarti jika Zaid berdiri. Nah, kenapa ini tidak disebutkan mufid? Kenapa mereka ini bukan mufid, ya? Bukan mufid, bukan mufid. Karena yang pertama Abdullah. Abdullah ini adalah nama orang, ya. Dan dia dianggap sebagai satu kata. Maka walaupun ini sebenarnya disebut nanti dengan tarkib idofi, ya, atau susunan idofiyah, di mana ini mudhaf mudhafun ilaih dan ini adalah nama orang. Nah, sehingga kalau misalnya kita mengatakan Abdullah, maka pasti para pendengar mereka mengatakan, kenapa Abdullah? Ada apa dengan Abdullah? Atau siapa itu Abdullah? Nah, sehingga apa namanya? Ketika seorang mutakalim, seorang pembicara, dia mengatakan Abdullah, kemudian dia diam, maka itu bukan sesuatu yang baik. Kenapa? Karena para pendengar itu belum memahami apa yang dikatakan oleh seorang pembicara ini. Begitu juga ketika pembicara mengatakan Zaid, misalnya dia mengatakan Zaid, maka pasti para pendengar akan kebingungan. Mereka bertanya, kenapa si Zaid? Ada apa dengan Zaid? Seperti itu. Atau in koma Zaidun, ketika Zaid berdiri, ya. In syartiyah, kita katakan ketika Zaid berdiri. Apa maksudnya? Ketika Zaid berdiri, maka pasti akan mendatangkan kebingungan. Nah, inilah yang dimaksud dengan bahwasanya perkataan in koma Zaidun bukanlah perkataan yang mufid, karena ketika seorang pembicara diam, itu berarti ketika seorang pembicara diam, maka pasti pendengar itu mereka masih membutuhkan eh, apa namanya, kata yang lain atau kalimat yang lain untuk menjelaskan maksud daripada kata ini. Kurang lebih seperti itu, ya. Wa nahu dzalik mimma la faidata fihi, dan yang semisal dengannya yang tidak punya faedah atau tidak bisa mendatangkan pemahaman. Nah, kemudian wa ma'ana al-wad'il arab. Nah, sampailah kita pada ma'ana wad'il arab. Nah, atau dengan pengucapan orang Arab. Yani antakuna al-alfadhu allati natakallamu biha min al-alfadhi allati wadu'atha al-arabu lidalalati ala ma'ana min al-ma'ani. Ya, lidalalati ala al-ma'anan min al-ma'ani. Nah, jadi maksudnya itu adalah lafaz-lafaz, ya, atau kosakata-kosakata atau kalimat-kalimat yang kita gunakan untuk berbicara, ya, yang kita gunakan untuk berbicara adalah lafaz-lafaz yang juga digunakan oleh orang-orang Arab dalam berbicara. Nah, yang dimana orang Arab menjadikan lafaz tersebut, ya, atau meletakkan lafaz tersebut, menggunakan lafaz tersebut untuk menyebutkan suatu makna. Nah, contoh misalnya kata koma, ya, dimana koma ini adalah bahasa Arab, ya, fa innahu lafzun arabiyyun, maka kata koma ini adalah lafaz bahasa Arab, ya. Ja'alathu al-arabu, di mana orang-orang Arab menggunakan kata koma ini dalan ala ma'nan, untuk menunjukkan atas suatu makna. Maknanya koma apa? Wa huwa al-qiyamu fi zamanil madhi, dan dia adalah berdiri di waktu yang telah lampau, itu, ya. Nah, jadi intinya adalah bil wad'il arab itu adalah lafaz
atau ungkapan-ungkapan yang kita ucapkan, kalimat-kalimat yang kita gunakan untuk berbicara adalah kalimat yang juga digunakan oleh orang Arab berbicara. Ya, dalam artian bahasa Arab itu sendiri, kita berbicara dengan bahasa Arab, kita menggunakan kosakata-kosakata Arab, itu adalah bilwadil Arab. Kenapa? Karena orang Arab itu menggunakannya ketika mereka ingin menyebutkan sesuatu. Ya, contoh kecilnya seperti koma tadi. Maka kata koma ini itu kan adalah lafaznya orang Arab, kata miliknya orang Arab. Di mana orang Arab itu menggunakan kata koma ya untuk mengungkapkan apa makna, yaitu berdiri di waktu yang telah lampau. Nah, wa misluhu zaidun fa innahu lafdun arabiyyun. Maka kata zaid, ya, kata zaid, zaid juga ini adalah lafaznya Arab. Ya, ja'alathu al-arabu dalan ala ma'na, di mana orang Arab menjadikannya atau menggunakan lafaz zaid ini dalan ala ma'nan wa huwa az-zatu allati wada'a alaiha atau wudi'a alaiha lafzun zaidin, di mana dia adalah sebuah zat, ya, sebuah zat atau sebuah apa namanya, sesuatu yang diletakkan di atasnya lafaz zaid. Nah, jadi dia adalah sesuatu yang diletakkan padanya kata zaid, ya, diletakkan pada, atau dia diberi nama zaid, seseorang yang diberi nama zaid. Nah, fa idza qulta qoma zaidun, maka ketika engkau mengatakan qoma zaidun, ya, ya, ketika engkau mengatakan qoma zaidun, ya, kunta qad ista'malta kalaman arabiyyan ista'malathu al-arabu fi kalamih, fi kalamiha. Maka engkau telah menggunakan bahasa Arab, telah menggunakan kata-kata Arab, telah menggunakan lafaz-lafaz Arab, ya, di mana orang-orang Arab juga menggunakannya dalam percakapan mereka. Nah, kemudian fakharaja bil wagil Arab, maka yang bukan dimaksud dengan perkataan orang Arab atau pengucapan orang Arab, kalamul ajam, yaitu perkataannya orang-orang ajam atau orang-orang non Arab, ya, orang-orang non Arab, ka Turki wal barbar wa nahwiha, seperti bahasa Turki, bahasa Maghrib, bahasa Barbar atau bahasa Maroko dan yang semisalnya. Fala yuqalu lahu kalaman inda nuhati, maka dia tidak disebut dengan kalam menurut ulama nahwu. Nah, sedikit lagi. Nah, misalul kalami al-jami'i li umuril arbaati atau li umuril arbaati qauluka. Adapun contoh daripada perkataan yang di dalam perkataan tersebut terus kumpul, ya, daripada 4 perkara tadi, dia berupa lafaz, kemudian dia murakkab atau tersusun, dan dia juga mufid, ya, serta bil wad'il arab. Nah, kita lihat contohnya yanjahu al-mujtahidu, yanjahu al-mujtahidu. Kita lihat juga i'rabnya, catatan kaki nomor 2. Nah, i'rabnya adalah yanjahu fi'il mudhari marfu'un, ya, fi'il mudhari yang marfu' litajarrudihi anan nasib wal jazim, karena kosong dari alat penasab dan alat penjazam. Wa alamat rafi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih, alamat rafanya adalah dhamma yang nampak pada huruf akhirnya. Ya, awal mujtahidu fa'ilun marfu'un bil fi'il, dia adalah fa'il yang marfu' karena fi'il. Wa alamat rafi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih, dan alamatnya adalah rafa yang nampak pada huruf akhirnya. Oke, itu i'rabnya, ya. Nah, wa qauluhu ta'ala, dan juga kita terjemahkan yang jauh al-mujtahidu, ya, sesungguhnya orang yang bersungguh-sungguh itu dia yanjah, dia berhasil. Wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala, ista'inu bis sabri was salah, ya, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Surah Al-Baqarah ayat 153. Nah, fakullu wahidin min hadaini al-misalaini yusamma kalaman. Maka kedua contoh ini, contoh yang jahu mujtahidu dan juga contoh ista'inu bis sabri was salah, merupakan contoh daripada kalam. Nah, jadi keduanya disebut dengan kalam fil istilahi nuhat, menurut istilahnya ulama-ulama nahwu. Kita lihat coba i'rabnya nomor lafaz ista'inu bis sabri was salah pada catatan kaki nomor 1. Kita lihat
Ista'inu fil amr ya, fi'lu amrin mabniun ala hazfin nuni, jadi dia mabni, tanda mabninya adalah dihapus nun. Kalau dia ambil fi'il mudhari'nya ya yasta'inun gitu. Wal, kemudian huruf waw al jamaah ya, dhamir muttasil mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il, jadi wawnya ini fa'ilnya yasta'inu. Kemudian bis sabar, ba harfun jar, as-sabar ismun majrur bil ba, dia si majrur karena ba, wa alamatu jarri al kasratu az-zahiratu ala akhirih. Dia kasrah, alamat kasrahnya adalah dia majrur, alamat jarnya adalah kasrah. Nah, wal jar wal majrur muta'allaqun bil fi'il. Dan jar majrur dia berkaitan atau bergantung pada fi'il ista'inu. Walau harfu ataf, adapun wawnya huruf ataf, was salati ma'tufun ala sabri wal ma'tufun ala al majruri majrurun misluhu, majrurun mislihi, majruru mislihi. Dan yang diatafkan atau yang diatafkan pada isim yang majrur maka dia juga majrur. Wa alamatu jarhi al kasratu fi dhahri ala akhirih, dan alamat jarnya itu nampak pada huruf akhirnya yaitu kasrah. Maka itu i'rabnya. Sekarang kita lanjut lagi ya. Li'annahu jami'a al-umur, atau jumi'a, bisa jami'a juga ya. Li'annahu, karena kalam tadi ya, karena apa namanya? Karena contoh tadi ini ya, jama'al umura al-arba'ata. Dia mengumpulkan 4 perkara. Bahwa lafaz, yang pertama dia adalah lafaz, li'annahu sautun mustamilun ala ba'dil hurufil hijaiyati, karena dia adalah suara yang dimana suara itu meliputi beberapa huruf hijaiyah. Yang kedua, syarat yang kedua adalah murakkab, di mana dia tersusun. Kita lihat yang jahal mujtahidu tersusun dari 2 kata, dia tersusun dari 2 kata, sedangkan ista'inu bisa berwasilah tersusun dari 3, 1, 2, 3. Nah, kemudian litarakkubihi min kalimatin aw aksar, karena dia tersusun daripada 2 kalimat atau lebih. Wa mufidun, kemudian dia mufid. Li'annahu afada faidatan tammatan yusinu sukutu 'alaiha, karena dia mendatangkan faedah di mana diamnya mutakallim baik atasnya. Wa mawdu'un bil wad'il arab, serta apa namanya, dia sesuai dengan pengucapannya orang-orang Arab. Li'annahu mimma sta'malathu al-arabu fil kalamiha, karena orang-orang Arab menggunakan lafaz ini dalam percakapan mereka. Allahu a'lamu bissawab. Ya, demikianlah pengertian kalam ya, dimana alhamdulillah di kitab ini betul-betul dirinci terkait dengan lafaz dan seterusnya. Dan insyaallah di kesempatan berikutnya kita akan membaca terkait dengan ajzaul kalam atau pembagian kalam. Allahu a'lamu bissawab. Nasrun minallah, fatun qarib, wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.